Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bertemu kembali dalam GKK Menyapa. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Kami percaya di tengah-tengah pergumulan, kasih setiamu, berkat-Mu, melebihi apa yang kami ketahui dan pahami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti, kagum akan firman-Mu, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Ulangan 7, ayat 12 sampai ayat 26, tapi saya hanya membaca ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur, serta minyakmu, anak lembu sapimu, dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya, dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepadamu. Memberi tema taat di tengah pergumulan. Ulangan 7 ayat 12-26 menekankan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Jika mereka taat, Tuhan akan memberkati mereka dengan segala kebaikan. Hasil bumi, kesehatan, keturunan, dan kemenangan atas musuh. Hal ini pun berlaku kepada kita saat ini. Tetapi seringkali dalam kenyataan hidup, bukankah hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi? Saya sudah taat, saya sudah setia kepada Tuhan. Tapi kenapa saya mengalami masalah ini? Kenapa sakit ini tak kunjung sembuh? Kenapa doa saya tidak dijawab Tuhan? Dan masih banyak hal lain. Lewat tema kita hari ini, taat dalam pergumulan. Ada 3 poin yang Tuhan mau sampaikan. Yang pertama, Tuhan tidak berjanji hidup akan mudah. Tapi Ia berjanji menyertai kita. Dalam Ulangan 7, Tuhan tidak hanya berbicara tentang berkat, tetapi juga memperingatkan bangsa Israel tentang tantangan yang akan mereka hadapi. Bangsa-bangsa besar yang harus dihadapi, patung-patung penyembahan harus dimusnahkan, dan peperangan akan datang. Tapi Tuhan mengingatkan mereka di ayat 18. Jangan takut. Ayat 20, jangan gemetar, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Tuhan tidak menghindarkan umatnya dari tantangan, tapi berjalan bersama mereka melalui tantangan. Poin kedua, kesetiaan umat diuji melalui proses ujian, bukan hasil. Terkadang dalam masa ketaatan justru ada ujian. Bukan karena Tuhan tidak sayang, tetapi itu kesempatan untuk kita. Justru karena Ia sedang memurnikan kasih kita kepadanya. Apakah kita taat hanya demi berkat, atau karena kita sungguh-sungguh mencintainya? Ketaatan sejati diuji ketika kita tetap setia berdoa walau tidak dijawab. Kita tetap percaya meski jalan terasa gelap. Kita tetap memuji walau hati sedang menangis ataupun hancur. 3. Kasih setia Tuhan lebih besar dari pergumulan kita. Meski situasi tidak selalu sesuai dengan harapan, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dalam ayat 9 yang mendahului nas kita hari ini, dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya kepada orang yang mengasihi Dia dan berpegang pada perintahnya. Kasih setia Tuhan bukan berlaku saat hidup mudah, tetapi justru nyata dalam masa paling gelap dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Berjalan dalam ketaatan bukan berarti hidup tanpa pergumulan, tapi jaminan yang pasti. Penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan lebih besar daripada
pergumulan yang Engkau alami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari dan mengakui ketika kami bergumul, kami menangis, hati kami hancur. Tapi terima kasih untuk hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa memang Tuhan tidak berjanji hidup akan mudah. Tetapi janji-Mu Engkau selalu menyertai kami. Dan itu menjadi kekuatan kami. Sebesar apapun pergumulan kami, asalkan Engkau bersama dengan kami, maka kami akan kuat. Karena kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kalaupun Tuhan izinkan kami bergumul, itu juga adalah momen iman kami, kasih kami dimurnikan. Biarlah Tuhan, dalam segala hal yang kami alami, kami mau belajar mengucap syukur dan tetap bersuka cita, karena kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan